Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rahayu, SEMA, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen, dan teman-temanku semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Di sini, kami akan membahas tentang siklus pengeluaran atau pembelian dan pengeluaran kas. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa sih siklus pengeluaran itu. Jadi, siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Yang dimana tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan perlengkapan serta berbagai layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Dan di sini ada diagram konteks dari siklus pengeluaran, yang dimana dimulai dari siklus pengeluaran itu menerima pesanan barang dari berbagai departemen yang kemudian dia akan melakukan pesanan pembelian ke vendor. Lalu, vendor akan mengirimkan faktur penjualan tersebut dan siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada vendor. Vendor tersebut akan mengirimkan barang dan jasa kepada siklus pengeluaran dan akan ditransfer ke setiap departemen tersebut. Selain melakukan transfer barang kepada setiap departemen, siklus pengeluaran tersebut juga mengirimkan data pembelian, data pembayaran kepada buku besar, dan sistem pelaporannya. Nah, selanjutnya ada aktivitas siklus pengeluaran. Di proses yang pertama yaitu memesan. Proses pemesanan merupakan pemesanan bahan baku perlengkapan dan jasa dari permintaan tiap departemennya itu. Yang kedua yaitu proses menerima. Proses penerimaan barang bahan baku perlengkapan dan jasa dari proses pemesanan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyetujui faktur pemasok dari barang yang telah diterima. Yang terakhir, proses yang keempat yaitu mengeluarkan kas. Mengeluarkan kas merupakan pembayaran barang yang telah dikirim tersebut. Nah, di sini ada proses dari siklus pengeluaran yang dimana semuanya itu terintegrasi pada database yang memiliki data seluruh data pemasok persediaan, pesanan pembelian, dan laporan permintaan. Adapun ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Terdapat masalah-masalah umum dalam siklus pengeluaran ini. Yang pertama, ancamannya adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Seluruh aktivitas itu tergantung pada database. Ketika data ini tidak akurat atau tidak valid, maka dapat menyebabkan pemasok itu tidak menyetujui pesanan, kualitasnya rendah, pengiriman tidak tepat waktu, alamat salah, ataupun penipuan ke pemasok fiktif. Hal ini dapat dikendalikan dengan pengendalian yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, pembatasan akses terhadap data induk. Yang ketiga, tinjauan atas seluruh perubahan. Terus ancaman yang kedua yaitu perlengkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya bisa dengan pengendalian akses, yang kedua enkripsi. Kemudian ancaman yang ketiga adalah kehilangan atau penghancuran data yang dapat dikendalikan dengan backup dan prosedur pemulihan bencana. Lalu ancaman yang keempat adalah kinerja yang buruk. Pengendaliannya dengan pelaporan manajerial. Aktivitas siklus pengeluaran atau memesan bahan baku dan perlengkapan jasa. Economic Order Quantity atau EOQ ialah pendekatan yang berdasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah seperti biaya pesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan stok.
Ancaman dan pengendalian atau pemesanan. Ancaman 1. Catatan persediaan yang tidak akurat. 2. Pembelian barang yang saat ini tidak dibutuhkan. Pengendalian 1.1. Metode persediaan perpetual. 1.2. Penggunaan teknologi informasi. 1.3. Melekatkan tabel RFID. 1.4. Menghitung persediaan di tangan secara periodik dibandingkan dengan catatan perpetual. 2.1. Meninjau dan menyetujui permintaan pembelian. 2.2. Fungsi pembelian tersentralisasi. Memilih pemasok. 1. Harga. 2. Kualitas bahan baku. 3. Keandalan dalam pengiriman. Pesanan pembelian. Dokumen yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian selimut atau blanket purchase order. Komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga-harga yang telah ditentukan dari pemasok untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Ancaman dan pengendalian. 1. Pembelian barang pada harga yang melambung, seperti membuat daftar harga bagi barang yang dibeli, pesanan pembelian ditinjau kembali, membuat anggaran untuk membantu pengendalian biaya. 2. Membeli produk berkualitas inferior, seperti memilih pemasok yang menyediakan produk berkualitas pada harga yang kompetitif. Menetapkan daftar pemasok yang disetujui. 3. Kinerja yang tidak dapat diandalkan oleh pemasok, seperti masyarakat pemasok memiliki sertifikat standar kualitas internasional. Sistem informasi yang dapat melacak kinerja pemasok. 4. Penyuapan. Tidak menerima segala hadiah dari pemasok. Rotasi pekerjaan. Pada proses penerimaan ini, saat pengiriman tiba, petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pada si pengepakan pemasok untuk memverifikasi barang pesanan. Lalu petugas penerimaan menghitung barang. Sebelum dilanjutkan ke gudang, tugas penerimaan mengecek apakah ada tanda-tanda barang yang rusak. Proses penerimaan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok, yang biasanya melapor ke manajer gudang, yang kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur. Departemen penyimpanan persediaan yang juga melaporkan manajer gudang yang bertanggung jawab untuk penyimpanan barang. Informasi mengenai tanda terima barang dagangan yang harus dipesan harus juga dikomunikasikan fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Laporan pengiriman mendokumentasi setiap detail-detail barang yang diterima. Laporan pengiriman merupakan sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman termasuk tanggal diterima pengirim dan pemasok, serta kuantitas yang diterima. Ancaman dan pengendalian dari proses penerimaan. Yang pertama, ancamannya yaitu menerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Cara mengendalikannya mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Terus ancaman yang kedua, kesalahan dalam perhitungan. Cara pengendaliannya dengan yang pertama, insentif. Yang kedua, tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kuantitas yang dipesan. Terus yang ketiga, penggunaan kode barang atau tabel RFID. Menyetujui faktor pemasok, seperti proses. Departemen bagian utang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Untuk alasan praktis, meski demikian, sebagian besar perusahaan mencatat ulang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktur pemasok. Contoh-contohnya yaitu seperti 1. Paket voucher. Ini seperti
perangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Terdiri dari pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. 2. Non-voucher. Ketiga, voucher pencairan. 4. Sistem voucher. Ancaman dan pengendalian menyetujui faktur pemasok. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesalahan faktur pemasok, seperti memverifikasi atas keakuratan faktur, verifikasi tagihan biaya pengiriman dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui. ERS mensyaratkan pada terima mendetail untuk pembelian kartu pegadaan. 2. Kesalahan dalam memposting ke utang, seperti pengendalian entry data. Proses yang terakhir adalah pengeluaran kas, seperti kasir. Orang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian untuk proses pengeluaran kas. Ancaman yang pertama, kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Cara pengendaliannya yaitu pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. Ancaman yang kedua, pencurian kas. Cara pengendaliannya yaitu yang pertama, keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penandatangan cek. Yang kedua, pembatasan akses terhadap file induk pemasok. Yang ketiga, menjalankan kas kecil sebagai dana impres atau dana tetap. Yang ketiga, pembayaran duplikat. Cara mengendalikannya dengan cara mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk semua pembayaran. Yang kedua, membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.